Aku diajak kakak ipar perempuanku menghadiri makan siang bersama lingkaran sosialitanya. Di meja panjang itu, saat giliran perkenalan tiba, salah satu dari mereka menatapku tajam dan bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Aku menjawab singkat, "Ibu rumah tangga." Tawa langsung pecah. Bukan tawa ramah, melainkan tawa yang menimbang harga diriku. Bahkan kakak iparku ikut tersenyum. Salah satu dari mereka menyeringai dan berkata, "Oh, cuma jadi babu suaminya." 10 menit kemudian, tawa itu mati. Wajah-wajah yang tadi meremehkan membeku saat kenyataan datang dan membuat mereka terdiam. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sahira melipat kain di ruang tengah ketika ponselnya bergetar di atas meja. Getaran itu singkat, seolah ragu untuk mengganggu. Ia melirik layar tanpa tergesa, lalu menghela napas pelan sebelum mengangkatnya. Nama kakak iparnya muncul, lengkap dengan pesan yang terlalu formal untuk ukuran keluarga. "Besok siang ikut makan, ya. Sekalian kumpul." Tidak ada tanda tanya. Tidak ada kata minta. Kalimat itu berdiri seperti perintah yang dibungkus senyum tipis. Sahira membaca sekali lagi, memastikan tidak ada kalimat lain yang menyusul. Tidak ada penjelasan tentang tempat atau siapa saja yang akan hadir. Ia meletakkan ponsel kembali dan melanjutkan lipatan kain, meski jemarinya kini bergerak lebih lambat. Wandi masuk dari luar membawa tas kerja. Ia berhenti di ambang pintu, memperhatikan gerak Sahira yang tampak rapi tapi kehilangan ritme. "Ada apa?" tanyanya. Sahira tidak langsung menjawab. Ia merapikan lipatan terakhir, menaruhnya di atas tumpukan, lalu menatap suaminya. "Kakakmu mengajak makan besok." Nada suaranya datar. Tidak ada keluhan, tidak ada antusiasme. Wandi meletakkan tas dan berjalan mendekat. "Di mana?" "Tidak disebutkan." Wandi tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada rasa senang. "Kumpul dengan teman-temannya lagi." Sahira mengangguk kecil. Ia tidak menambahkan apapun. Beberapa hal tidak perlu diucapkan karena sudah terlalu sering terjadi. Setiap ajakan semacam ini selalu membawa rasa yang sama. Bukan miliknya, bukan dunianya. "Kamu tidak harus ikut," kata Wandi, suaranya tenang namun tegas. Sahira menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Sekali ini saja." Ia mengucapkannya seperti menenangkan diri sendiri. Wandi menatap wajah istrinya, mencari tanda keberatan yang mungkin tersembunyi. Tidak ada. Sahira selalu seperti itu, tenang, rapi, dan tidak pernah memamerkan perasaan. Wandi tahu, ketenangan itu bukan karena tidak terluka, melainkan karena terbiasa menahan. Keesokan harinya, Sahira memilih gaun sederhana berwarna netral. Tidak ada perhiasan mencolok. Rambutnya disanggul rapi, cukup untuk terlihat pantas tanpa usaha berlebihan. Ia berdiri di depan cermin sejenak, memastikan penampilannya bersih dan sopan. Bukan untuk mengesankan siapapun, hanya agar tidak memberi alasan untuk dipandang sebelah mata. Wandi mengantarnya sampai depan. "Kalau merasa tidak nyaman, bilang," ucapnya. Sahira tersenyum kecil. "Aku tahu." Mobil berhenti di sebuah restoran yang tampak lebih sibuk dari biasanya. Dari luar, Sahira bisa melihat deretan meja panjang dan kilau peralatan makan. Ia menarik napas sekali, lalu membuka pintu. Kakak iparnya sudah menunggu di dekat pintu masuk, mengenakan pakaian yang tampak terlalu mencolok untuk siang hari. Tatapannya menyapu Sahira dari ujung kepala hingga kaki, lalu berhenti dengan senyum yang setengah jadi. "Kamu datang juga," katanya. "Kupikir kamu sibuk di rumah." Sahira membalas senyum dengan sopan. "Aku sudah mengatur waktunya." Kakak iparnya mengangguk singkat, lalu berjalan lebih dulu tanpa menunggu. Sahira mengikuti, menjaga jarak setapak di belakang. Di dalam, suara tawa terdengar bersahut-sahutan. Beberapa kursi sudah terisi. Tatapan-tatapan singkat mengarah pada Sahira, lalu berpindah secepat datangnya. Tidak ada sapaan, tidak ada sambutan. "Duduk di sini," kata kakak iparnya, menunjuk kursi di ujung meja. Nada suaranya ringan, tapi arahannya jelas. Sahira duduk tanpa protes. Ia meletakkan tas di pangkuan,
merapikan posisi, dan menatap meja. Percakapan berlanjut di sekelilingnya, membicarakan hal-hal yang terdengar asing namun dipenuhi keyakinan diri. Sahira memilih diam. Ia mendengarkan, mengamati, dan mencatat dalam hati bagaimana setiap kalimat disusun untuk menunjukkan posisi. Ketika pelayan datang menawarkan menu, kakak iparnya mengambil alih pesanan tanpa bertanya. Sahira tidak menolak. Ia tidak datang untuk berdebat tentang selera. "Ini adik iparku," ujar kakak iparnya akhirnya, seolah baru ingat keberadaan Sahira. Istrinya Wandi. Beberapa pasang mata menoleh. Ada yang tersenyum tipis, ada yang mengangguk sekadarnya. Sahira membalas dengan anggukan sopan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Percakapan kembali mengalir, meninggalkannya sebagai penonton. Sahira merasakan posisi itu dengan jelas. Ia bukan bagian dari lingkaran, hanya pelengkap. Undangan ini bukan tentang kebersamaan, melainkan tentang menunjukkan siapa yang berada di tengah meja dan siapa yang di ujung. Ia tidak tersinggung. Ia hanya mencatat. Ketika hidangan pertama datang, kakak iparnya mencondongkan tubuh ke arah Sahira. "Kamu tidak keberatan ikut, kan?" tanyanya, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Tidak," jawab Sahira singkat. "Bagus. Kadang kamu perlu keluar dari rumah," lanjutnya, seolah memberi nasihat. "Dunia tidak cuma dapur dan ruang tamu." Sahira mengangguk. "Aku setuju." Jawaban itu membuat kakak iparnya berhenti sejenak, lalu tertawa kecil sebelum kembali ke percakapan lain. Sahira menunduk, memotong makanan dengan gerakan rapi. Ia tidak datang untuk membela diri. Ia datang karena undangan itu sudah terlanjur diterima. Di ujung meja, Sahira duduk dengan punggung tegak, menyadari bahwa setiap detik di tempat itu akan menguji kesabarannya. Tundangan yang tidak pernah ia minta kini menjadi pintu masuk ke ruang yang sejak awal tidak menyisakan tempat baginya. Namun Sahira tetap di sana, tenang, seolah tahu bahwa diam pun bisa menjadi sikap. Sahira tetap duduk di ujung meja, punggungnya tegak, bahunya rileks. Garpu dan pisau ia pegang dengan cara yang tidak menarik perhatian, tidak tergesa, tidak ragu. Percakapan di sekelilingnya mengalir tanpa jeda, berpindah dari satu topik ke topik lain dengan kecepatan yang terasa disengaja. Nama-nama tempat, angka-angka, dan rencana-rencana liburan melintas di udara seperti daftar pencapaian yang harus didengar semua orang. Seorang perempuan di seberang meja mencondongkan tubuh, menatap Sahira sekilas sebelum berbicara kepada yang lain. "Restoran ini ramai sekali akhir-akhir ini," katanya. "Tapi ya, kalau bukan kita yang datang, rasanya sayang." Nada suaranya ringan, namun matanya kembali melirik Sahira. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk menilai. Sahira menangkapnya tanpa membalas. Ia memotong daging perlahan, mendengarkan. "Benar," sahut yang lain. "Tempat seperti ini memang bukan untuk semua orang." Beberapa tawa kecil menyusul. Tidak ada yang menatap Sahira secara langsung, seolah kalimat itu berdiri sendiri. Sahira mengangkat gelas, menyesap air, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak bereaksi. Keheningan kecil di sekitar kursinya tidak mengganggunya. Ia terbiasa berada di ruang yang tidak berusaha memahaminya. Pelayan datang menawarkan tambahan minuman. Kakak iparnya menjawab cepat, menyebutkan pesanan untuk semua orang tanpa menoleh ke arah Sahira. Ketika pelayan bertanya pelan, "Untuk ibu," kakak iparnya mengibaskan tangan. "Sama saja." Sahira mengangguk pada pelayan. "Terima kasih." Kata itu terdengar sederhana, namun cukup membuat pelayan tersenyum tipis sebelum pergi. Kakak iparnya melirik Sahira, alisnya terangkat sejenak, lalu kembali menghadap meja. Tidak ada komentar, tapi geraknya menunjukkan ketidaksabaran kecil. Percakapan beralih pada busana. Seorang perempuan menyebutkan merek dengan intonasi bangga. Yang lain menyahut, menambahkan cerita tentang antrean dan harga. Sahira mendengarkan tanpa menyela. Ketika pandangan mereka kembali padanya, pertanyaan itu datang tanpa benar-benar menunggu jawaban. "Kamu sering ke tempat seperti ini?" tanya salah satu dari mereka, senyumnya tipis. Sahira mengangkat wajahnya. "Tidak sering." "Ah," sahut perempuan itu, seolah sudah menduga. "Pantas." Tidak ada penjelasan lanjutan. Kata itu dibiarkan menggantung. Sahira mengangguk kecil, menerima tanpa perlu membela.
Ia tidak merasa perlu menjelaskan ritme hidupnya kepada orang-orang yang baru ia temui dan tidak berniat mengenalnya lebih jauh. Kakak iparnya tertawa kecil. Sahira memang sederhana, katanya, seakan memberi ringkasan. Dia nyaman dengan hal-hal kecil. Sahira menoleh padanya. Aku nyaman dengan yang perlu, ujarnya pelan. Kalimat itu singkat, tidak tajam, namun cukup membuat kakak iparnya terdiam sesaat. Beberapa pasang mata berpindah cepat, lalu kembali ke piring masing-masing. Percakapan berjalan lagi, sedikit lebih kaku dari sebelumnya. Sahira memperhatikan bagaimana kursi-kursi di meja itu bukan sekadar tempat duduk. Setiap orang menempati posisi yang terasa telah ditentukan. Yang di tengah berbicara paling banyak. Yang di ujung mendengar. Ia berada di ujung, dan semua orang tampak setuju dengan itu. Seorang perempuan lain menyandarkan punggungnya, menatap Sahira dengan senyum yang lebih ramah, meski matanya tetap menghitung. Kamu kelihatan tenang sekali, katanya. Jarang ada yang tidak canggung di tempat seperti ini. Sahira menjawab tanpa senyum berlebihan. Aku hanya makan siang. Jawaban itu sederhana, namun membuat beberapa orang saling pandang. Seolah Sahira melewatkan aturan tak tertulis bahwa makan siang di tempat itu bukan sekadar makan. Kakak iparnya berdeham pelan, lalu mengalihkan topik dengan cepat. Makanan utama disajikan. Suara peralatan makan beradu lebih sering daripada sebelumnya. Di sela-sela itu, Sahira merasakan tatapan-tatapan singkat kembali mengarah padanya. Dari sepatunya, dari tas yang ia letakkan rapi di samping kursi, dari caranya duduk. Tidak ada yang ditanya secara langsung, namun penilaian itu terasa jelas. Kamu tinggal di mana? Tanya seseorang akhirnya. Sahira menyebutkan nama kawasan dengan nada netral. Oh, sahut perempuan itu. Lumayan jauh dari sini. Iya. Hari-hari kamu dihabiskan di rumah, ya? Lanjutnya, seolah menyusun potongan gambaran. Sahira mengangguk. Sebagian besar. Kakak iparnya tersenyum puas, seakan jawaban itu mengonfirmasi sesuatu. Dia memang tipe rumahan, katanya. Tidak ribet. Sahira mengusap serbet di sudut bibirnya, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak membantah, tidak mengiyakan lebih jauh. Ia membiarkan label itu menempel sementara, seperti debu yang tidak perlu segera dibersihkan. Di sekeliling meja, nada bicara perlahan berubah. Lebih santai, lebih berani. Seolah Sahira telah ditempatkan di kotak yang tidak mengancam. Tawa kembali muncul, lebih lepas. Sahira tetap menjadi pendengar, matanya jernih, pikirannya tenang. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Meja panjang itu bukan hanya tempat makan, melainkan panggung. Dan di panggung itu, ia diposisikan sebagai latar. Sahira tidak berusaha naik ke tengah. Ia hanya memastikan dirinya tidak kehilangan keseimbangan di ujung. Ketika ia mengangkat gelas untuk minum, pantulan cahaya mengenai cincin sederhana di jarinya. Tidak ada yang memperhatikan. Sahira menurunkannya kembali, menyandarkan punggung, dan menunggu. Ia tahu, penilaian sudah dimulai. Dan ia juga tahu, penilaian itu belum selesai. Percakapan di meja itu melambat dengan cara yang hampir tak terasa. Bukan karena topiknya habis, melainkan karena perhatian mulai mengerucut. Sahira menyadarinya dari jeda-jeda kecil yang muncul sebelum tawa, dari mata yang tidak lagi sepenuhnya sibuk dengan piring. Ada rasa ingin tahu yang belum tersalurkan, menggantung seperti udara sebelum hujan. Seorang perempuan yang duduk dua kursi dari kakak iparnya meletakkan sendok dengan suara pelan. Kita belum benar-benar saling kenal, katanya sambil tersenyum. Senyum itu rapi, terlatih, dan tidak sepenuhnya hangat. Tadi cuma tahu nama. Kakak iparnya menoleh cepat, lalu mengangguk. Oh iya. Tatapan-tatapan lain ikut mengarah ke Sahira. Ia mengangkat wajahnya, tetap tenang, seolah sorotan itu tidak mengubah apapun. Tangannya tetap berada di atas meja, jemari bertaut ringan. Tidak ada gerakan gelisah, tidak ada upaya menyembunyikan diri. Kamu kelihatannya kalem sekali, lanjut perempuan itu. Jarang, loh, ada yang seperti itu. Sahira membalas dengan anggukan singkat. Terima kasih. Ucapan itu tidak menutup rasa ingin tahu. Justru membuka ruang bagi pertanyaan berikutnya, yang datang dengan langkah lebih pasti. Kalau boleh tahu, kata perempuan lain, suaranya terdengar ramah namun penuh hitung-hitungan.
Keseharian kamu apa? Kakak iparnya menyandarkan tubuh, melipat tangan, seakan pertanyaan itu memang menunggu momen yang tepat untuk muncul. Sahira merasakan sorotan kini lebih tajam, lebih fokus. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara peralatan makan di meja lain terasa menjauh. Sahira menarik napas pendek, bukan untuk menenangkan diri, melainkan sebagai jeda alami sebelum menjawab. Ia tidak menunduk, tidak pula tersenyum berlebihan. Ia hanya berkata, "Aku ibu rumah tangga." Kata-kata itu jatuh dengan ringan. Tidak dibungkus penjelasan. Tidak ditambahkan alasan. Sahira mengucapkannya seperti menyebutkan fakta cuaca. Selesai. Hening muncul, singkat namun padat. Beberapa orang saling melirik. Ada yang mengangkat alis, ada yang menekan bibir. Kakak iparnya tersenyum kecil. Senyum yang mengandung rasa puas yang sulit disembunyikan. "Oh," kata perempuan pertama tadi, memanjangkan satu suku kata. "Ibu rumah tangga." "Iya," sahut Sahira. Seseorang tertawa kecil. Bukan tawa keras, melainkan suara pendek yang terdengar spontan namun segera disusul yang lain. Tawa itu menyebar cepat, seperti reaksi berantai. Kakak iparnya ikut tertawa, menutup mulut sejenak, lalu menggeleng pelan seolah mendengar sesuatu yang menggelikan. "Pantas," katanya. "Aku selalu bilang, Sahira itu sederhana." Sahira menoleh ke arahnya. Tatapannya datar, tidak tersinggung, tidak pula membeku. "Setiap orang punya pilihannya," ujarnya pelan. Kalimat itu tidak menghentikan tawa, tapi mengubah nadanya. Ada yang terkekeh lebih keras, ada pula yang tersenyum simpul. Perempuan yang pertama bertanya kembali angkat bicara, kali ini dengan nada yang lebih berani. "Berarti fokus di rumah, ya?" katanya. "Ngurus suami dan rumah," tambah yang lain, seolah melengkapi. "Iya," jawab Sahira singkat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penekanan bahwa pilihannya adalah keputusan sadar. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Justru ketenangan itu membuat beberapa orang terlihat semakin santai, seakan posisi Sahira telah jelas. "Kamu betah?" tanya seseorang, nada suaranya terdengar seperti rasa kasihan yang disamarkan. Sahira menatapnya langsung. "Betah?" Jawaban itu tegas, tanpa emosi berlebih. Beberapa orang terdiam sesaat. Kakak iparnya berdeham, lalu tertawa lagi. "Dia memang begitu," katanya. "Tidak banyak tuntutan." Sahira mengalihkan pandangan ke piringnya. Ia menyendok makanan dengan gerakan rapi, lalu mengunyah perlahan. Di sekelilingnya, percakapan mulai bergeser, namun tidak sepenuhnya meninggalkan topik itu. Ada bisik-bisik yang tidak terlalu pelan, ada senyum yang mengandung penilaian. "Ibu rumah tangga itu mulia," ujar salah satu dari mereka, dengan nada yang terdengar lebih seperti kesimpulan daripada pujian. "Tapi ya, pasti berbeda rasanya." "Berbeda dari apa?" tanya Sahira. Pertanyaan itu membuat perempuan tersebut terdiam sejenak. Ia tersenyum, lalu mengangkat bahu. "Dari kami." Sahira mengangguk. "Memang." Jawaban itu tidak menantang, tidak pula menolak. Namun justru karena itu, suasana menjadi sedikit kaku. Seolah Sahira tidak memainkan peran yang mereka harapkan. Ia tidak malu. Ia tidak defensif. Ia hanya ada, dengan pilihannya. Kakak iparnya melirik jam tangannya, lalu berkata, "Ah, yang penting kan bahagia." "Yang penting," ulang Sahira. Di meja itu, kata-kata mulai kehilangan bobot. Penilaian sudah terlanjur dibentuk. Sahira bisa merasakannya dari cara suara-suara kembali mengeras, dari bagaimana topik lain dibahas dengan nada lebih lepas, seolah satu hal telah dikonfirmasi dan disimpan. Sahira duduk di sana, punggung tetap tegak, wajah tetap tenang. Ia tahu pertanyaan itu dianggap mudah. Ia juga tahu, jawabannya telah menempatkannya di kotak yang mereka pahami. Sahira tidak berusaha keluar dari kotak itu. Belum. Ia hanya menyelesaikan makan siangnya, membiarkan meja itu merasa telah menangkap keseluruhan dirinya dari satu kalimat sederhana. Tawa itu muncul tanpa usaha untuk diredam. Awalnya 1-2, lalu menyebar di sepanjang meja seperti gelombang kecil yang menemukan jalannya sendiri. Tidak ada yang mencoba menutupinya. Tidak ada yang merasa perlu meminta maaf. Sahira duduk di tempatnya, merasakan perubahan itu seperti pergeseran suhu. Tidak drastis, tetapi cukup untuk dikenali.
Nada percakapan menjadi lebih ringan, lebih bebas. Suara-suara meninggi tanpa khawatir akan mengganggu. Seseorang menggeser kursinya lebih dekat ke tengah meja, meninggalkan jarak yang makin jelas antara mereka dan Sahira. Ujung meja tempat Sahira duduk terasa semakin jauh, seolah memanjang dengan sendirinya. Kakak iparnya tertawa paling keras. Bahunya sedikit terguncang, tangannya terangkat menutup mulut, namun matanya tetap terbuka lebar, menyapu meja dengan ekspresi puas. Ia menoleh ke arah Sahira sejenak, lalu kembali pada kelompoknya, seolah memastikan semua orang menangkap isyarat yang sama. Lucu ya, katanya di sela tawa, hidup bisa sesederhana itu. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada subjek yang ditunjuk. Namun arah pandangan dan jeda setelah kalimat itu cukup jelas. Beberapa orang kembali tertawa. Yang lain tersenyum sambil mengangguk. Seakan pernyataan itu menyempurnakan kesimpulan yang sudah terbentuk. Sahira tetap diam. Ia mengangkat serbet, menyeka sudut bibirnya dengan gerakan terukur, lalu melipatnya kembali. Di hadapannya, piring hampir kosong. Ia tidak terburu-buru menghabiskan, tidak pula berhenti hanya karena suasana berubah. Gerakannya konsisten, seolah dunia di sekelilingnya tidak sedang mengerucut. Seorang perempuan di seberang meja membungkuk sedikit, berbicara dengan suara yang tidak terlalu pelan. Aku tidak bisa membayangkan, katanya sambil tertawa kecil. Setiap hari di rumah, aku pasti bosan. Bosan? Sahut yang lain. Mungkin tidak kalau tidak tahu alternatifnya. Keduanya tertawa lagi. Tawa itu tidak ditujukan langsung, tetapi dibiarkan menggantung di udara. Sahira mendengarnya dengan jelas. Ia tidak mengangkat kepala. Ia tidak menunjukkan reaksi. Namun keheningan di sekitarnya justru membuat tawa itu terdengar semakin keras. Pelayan datang membawa piring tambahan untuk meja. Saat mendekati Sahira, langkahnya melambat sejenak, seolah ragu apakah perlu bertanya. Kakak iparnya melirik cepat. Taruh saja di tengah, katanya. Nanti kami ambil sendiri. Pelayan mengangguk dan pergi. Sahira tetap tanpa piring tambahan. Ia tidak memanggil, tidak memberi isyarat. Ia hanya menggeser gelasnya sedikit ke samping agar tidak menghalangi. Percakapan beralih cepat. Rencana liburan, jadwal acara, nama-nama yang diucapkan dengan kebanggaan terselubung. Setiap kali suara tawa muncul, Sahira merasakan dirinya semakin terpisah. Tidak ada yang menanyakan pendapatnya. Tidak ada yang menoleh untuk mengajaknya masuk kembali. Kakak iparnya bersandar santai, satu lengannya diletakkan di sandaran kursi kosong di sampingnya. Kursi itu sebelumnya ditempati seseorang yang kini berpindah ke tengah meja. Gerakan itu kecil, namun maknanya jelas. Ruang di sekitar Sahira dibiarkan kosong. Enak ya, ujar salah satu dari mereka, punya waktu luang sebanyak itu. Sahira mengangkat gelas, menyesap air, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak menanggapi. Kakak iparnya menoleh, tersenyum tipis. Iya, kan, katanya. Tidak perlu pusing. Beberapa orang mengangguk setuju. Ada yang menghela napas, seolah membayangkan hidup yang jauh lebih sederhana. Tidak satu pun dari mereka bertanya bagaimana Sahira menghabiskan hari-harinya. Mereka tidak tertarik pada detail, hanya pada gambaran yang sudah mereka bentuk sendiri. Tawa muncul lagi, kali ini lebih singkat, lebih tajam. Sahira memperhatikan bagaimana suara-suara itu membentuk lingkaran yang tidak menyertakannya. Ia berada di luar, duduk rapi, punggung tetap tegak. Tidak ada air mata, tidak ada wajah menegang. Namun jarak itu terasa nyata. Seorang perempuan melirik tas Sahira yang terletak di samping kursi. Tasnya simpel, katanya sambil tersenyum. Cocok. Kata terakhir itu diucapkan dengan nada yang sulit ditangkap. Bisa berarti pujian, bisa pula penilaian. Sahira mengangguk kecil. Ia tidak memindahkan tas itu, tidak pula menutupinya. Ia membiarkannya di sana, apa adanya. Kakak iparnya tertawa lagi. Dia memang begitu. Tidak neko-neko. Sahira menoleh ke arah jendela, memperhatikan cahaya siang yang mulai berubah. Ia menunggu, bukan karena berharap sesuatu akan membaik, melainkan karena ia tahu momen ini belum selesai. Tawa itu mungkin ringan bagi mereka, tetapi ia mencatat setiap perubahan sikap, setiap jarak yang diciptakan. Di meja panjang itu, Sahira menjadi satu-satunya yang tidak ikut tertawa. Bukan karena ia tersinggung,
melainkan karena ia tidak melihat alasan untuk ikut. Tawa yang tidak disembunyikan itu telah mengatur ulang posisi. Dan kini, posisinya jelas, di ujung, sendirian, namun tetap berdiri pada dirinya sendiri. Percakapan bergerak maju dengan irama baru. Lebih santai bagi mereka yang duduk di tengah, lebih sepi di ujung. Sahira menyadari perubahan itu tanpa perlu menoleh. Ada ketenangan yang terbentuk setelah penilaian dianggap selesai. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memastikan. Mereka telah sepakat dalam diam. Salah satu perempuan menyilangkan kaki, memutar gelasnya pelan di atas meja. Gerakan kecil itu menarik perhatian, bukan karena bunyinya, melainkan karena jeda yang ia ciptakan. Aku pernah punya asisten rumah tangga, katanya, seolah berbagi cerita ringan. Capek juga, sih. Ngurusin orang dewasa itu beda. Beberapa orang mengangguk. Nada suara mereka datar, seakan topik itu wajar. Sahira menatap piringnya, menyusun peralatan makan agar rapi. Ia tidak menyela. Tidak ada yang meminta pendapatnya. Kalau ibu rumah tangga, sambung perempuan itu, ya kurang lebih sama, ya. Kata-kata itu melayang sebentar, tidak langsung ditanggapi. Kakak iparnya tersenyum tipis, mencondongkan badan sedikit ke depan. Kurang lebih, katanya singkat. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seorang perempuan lain menatap Sahira, lalu menoleh kembali ke kelompoknya. Bibirnya melengkung, bukan senyum penuh, lebih seperti garis tipis yang menyimpan keberanian yang baru ditemukan. Oh, katanya, suaranya jelas dan tidak terburu-buru. Berarti cuma babu suaminya. Kalimat itu jatuh tanpa pengantar. Tidak diucapkan dengan nada tinggi. Tidak dibungkus canda. Justru karena itu, ia terdengar lebih berat. Udara di meja seakan berhenti bergerak. Beberapa pasang mata membeku, sebagian lain berpindah cepat, mencari reaksi. Sahira mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak tajam, tidak pula kosong. Ia hanya menatap lurus, seolah memastikan kalimat itu benar-benar diucapkan. Tangannya tetap di atas meja, jemari bertaut. Bahunya tidak menegang. Tidak ada perubahan pada posturnya. Kakak iparnya tidak segera bereaksi. Senyum di wajahnya tertahan di tengah, lalu mengendur sedikit. Ia melirik Sahira, lalu kembali menatap yang lain. Tidak ada bantahan. Tidak ada peneguran. Diamnya berbicara. Beberapa orang menggeser posisi duduk. Kursi berdecit pelan. Ada yang berdeham, ada yang menyesap minuman terlalu lama. Kalimat itu tidak memancing tawa. Ia menciptakan ruang kosong yang menuntut sikap. Sahira menarik napas pendek. Bukan karena terkejut, melainkan karena tubuhnya memerlukan udara seperti biasa. Ia tidak menunduk. Ia tidak mengangkat suara. Ia menatap perempuan yang mengucapkannya, lalu mengalihkan pandangan ke piringnya. Terima kasih atas makan siangnya, katanya pelan, kepada siapapun yang mendengar. Kalimat itu sederhana, tidak menanggapi langsung, namun cukup untuk mengisi kekosongan. Perempuan yang tadi berbicara mengangkat alis. Aku cuma jujur, katanya, seolah merasa perlu menegaskan. Tidak ada maksud apa-apa. Kejujuran memang tidak selalu lembut. Sahut yang lain, cepat, lalu tersenyum kecil. Kalimat itu terdengar seperti penutup yang rapi, meski tidak menyelesaikan apapun. Sahira mengangguk kecil. Ia menggeser kursinya sedikit, cukup untuk menata ulang jarak. Gerakan itu halus, namun terlihat. Ia mengambil serbet, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di samping piring. Setiap tindakan dilakukan dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Kakak iparnya akhirnya berbicara. Sudah, katanya singkat. Kita makan saja. Nada suaranya tidak tegas. Lebih seperti keinginan agar momen itu cepat berlalu. Beberapa orang mengikuti, mengambil peralatan makan, berpura-pura fokus pada hidangan. Percakapan berlanjut, tapi nadanya berubah. Lebih hati-hati, lebih terukur. Sahira tetap diam. Ia mengunyah perlahan, menelan dengan tenang. Kalimat itu masih menggantung, tidak sepenuhnya jatuh, tidak pula menghilang. Ia menjadi batas yang baru saja ditarik. Seorang perempuan melirik Sahira dari sudut mata. Tatapan itu tidak lagi penuh keyakinan. Ada keraguan kecil, seolah bertanya apakah kalimat tadi terlalu jauh. Sahira tidak membalas tatapan itu. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Di ujung meja,
Waktu terasa berjalan dengan kecepatan berbeda. Sahira merasakan dampaknya bukan sebagai luka yang terbuka, melainkan sebagai tekanan yang stabil. Ia tahu, kata-kata memiliki daya yang berbeda pada setiap orang. Pada dirinya, kalimat itu tidak menghancurkan. Ia hanya mengungkapkan cara pandang yang sudah lama ada. Kakak iparnya menyibukkan diri dengan ponsel, mengetuk layar beberapa kali. Ia tidak menoleh. Diamnya terasa berat. Sahira memperhatikannya sekilas, lalu kembali menatap meja. Tidak ada kemarahan di sana, hanya jarak yang semakin jelas. Ketika pelayan kembali menawarkan hidangan penutup, beberapa orang menolak dengan cepat. Suasana belum pulih sepenuhnya. Sahira menggeleng pelan ketika ditanya. Tidak, katanya sopan. Ia menyandarkan punggung, menjaga sikapnya tetap rapi. Kalimat yang tadi diucapkan masih berada di udara, tidak terlihat, namun memengaruhi setiap gerak. Sahira tidak berusaha menurunkannya. Ia membiarkannya menggantung, sebagai penanda. Di meja itu, semua orang merasakan perubahan. Namun Sahira yang paling tenang. Ia tidak perlu membela martabatnya dengan kata-kata. Ia membawanya dalam cara duduk, dalam pilihan diam, dalam keteguhan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa penjelasan, tanpa balasan. Waktu bergerak pelan setelah kalimat itu berlalu. Tidak ada yang berusaha mengangkat suasana dengan sungguh-sungguh. Bunyi peralatan makan terdengar lebih jelas dari sebelumnya, seakan setiap gesekan ingin menegaskan keberadaan. Sahira duduk dengan posisi yang sama, tidak bergeser, tidak menunduk. Ia merasakan detik-detik berjalan melalui perubahan kecil di sekelilingnya. Kakak iparnya menatap layar ponsel lebih lama dari biasa. Jarinya bergerak cepat, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Sesekali ia tersenyum kecil, senyum yang tidak ditujukan kepada siapapun di meja. Di tengah meja, dua perempuan saling bertukar pandang sebelum kembali berbicara dengan suara yang diturunkan setengah nada. Aku harus pergi setelah ini, kata salah satu dari mereka. Masih ada janji. Pantas, sahut yang lain. Hari kita selalu penuh. Nada bicara mereka terdengar ringan, namun syarat penegasan. Sahira mendengarkan tanpa mengangkat kepala. Ia menggeser piringnya sedikit ke depan, memastikan posisinya rapi. Tidak ada makanan tersisa. Ia tidak terburu-buru meminta apapun. Pelayan datang membawa air. Gelas-gelas diisi ulang satu persatu. Ketika sampai di depan Sahira, pelayan berhenti sejenak. Sahira mengangguk. Terima kasih. Kata itu sederhana, tapi cukup untuk memecah keheningan kecil. Kakak iparnya melirik singkat, lalu kembali ke ponselnya. Seorang perempuan di tengah meja tertawa kecil, seolah menemukan kembali ritme yang sempat hilang. Kadang aku lupa rasanya duduk santai begini, katanya. Biasanya selalu berpindah tempat. Ya, hidup kita memang seperti itu, sahut yang lain. Tidak semua orang terbiasa. Kalimat itu diucapkan sambil melirik ke ujung meja. Sahira tidak menanggapi. Ia menyandarkan punggungnya sedikit, menarik napas yang hampir tak terlihat. Di pergelangan tangannya, ponsel bergetar pelan. Sahira menurunkan pandangan. Layar menyala singkat. Sebuah pesan masuk. Ia tidak langsung membukanya. Ia membiarkan getaran itu berhenti, lalu mengambil ponsel dengan gerakan tenang. Jempolnya menyentuh layar. Sudah di depan. Tunggu di tempat yang sama. Pesan itu singkat. Tidak ada nama pengirim di bagian atas layar yang terlihat oleh orang lain. Sahira membacanya sekali, lalu mengunci layar kembali. Ia meletakkan ponsel di atas meja, sedikit ke samping, sejajar dengan serbet yang sudah dilipat rapi. Waktu kembali berjalan. Sahira tidak melihat jam. Ia mengukur lewat perubahan suara, lewat jeda antara tawa, lewat cara orang-orang mulai gelisah tanpa menyadarinya. Di tengah meja, pembicaraan beralih lagi, kali ini tentang rencana akhir pekan. Ada antusiasme yang dipaksakan, seolah ingin menghapus sisa ketegangan. Tempat itu eksklusif, kata seseorang. Tidak semua bisa masuk. Makanya aku suka, sahut yang lain. Sahira menatap meja, memperhatikan bayangan cahaya yang bergeser perlahan. Ia menghitung dalam diam, bukan detik, melainkan momen. Tidak ada yang berubah pada dirinya. Yang berubah adalah cara mereka memandang satu sama lain, semakin yakin akan posisi masing-masing. Kakak iparnya tertawa kecil lagi. Kita memang beda dunia,
katanya, seolah merangkum semuanya. Ia tidak menoleh pada Sahira. Kalimat itu dilempar ke udara, dibiarkan jatuh tanpa alamat. Sahira mengangguk kecil, lebih kepada dirinya sendiri. Ia meraih tasnya, memindahkannya dari sisi kursi ke pangkuan. Gerakan itu sederhana, namun cukup menarik perhatian. Beberapa pasang mata melirik, lalu kembali ke piring. Pelayan kembali mendekat, menawarkan hidangan penutup sekali lagi. Kakak iparnya menggeleng cepat. Tidak usah, kami sudah selesai. Kami. Sahira tidak mengoreksi. Ia hanya berdiri perlahan, mendorong kursinya masuk dengan rapi. Gerakan itu membuat percakapan terhenti sejenak. Kamu mau kemana? Tanya kakak iparnya, nadanya terdengar datar. Ada yang menjemput, jawab Sahira singkat. Beberapa orang menoleh. Ada yang mengangkat alis, ada yang tersenyum tipis. Cepat sekali, kata salah satu dari mereka. Kami biasanya masih lama. Sahira mengangguk. Iya. Ia berdiri di samping kursinya, tidak melangkah pergi. Seolah menunggu sesuatu yang belum terlihat. Tangannya menggenggam tali tas dengan ringan. Ponselnya tetap di atas meja, layar mati. Detik-detik terasa lebih panjang sekarang. Di luar, suara samar lalu lintas terdengar mendekat, lalu menjauh. Di dalam, napas orang-orang di meja itu terdengar lebih jelas. Ada rasa unggul yang masih bertahan, keyakinan bahwa situasi sepenuhnya terkendali. Kakak iparnya melirik pintu masuk, lalu kembali ke Sahira. Nanti kabari ya, katanya, dengan senyum yang kembali rapi. Sahira membalas dengan anggukan sopan. Ia tidak menambahkan apapun. Ia tidak perlu. Ponselnya bergetar sekali lagi. Sahira mengambilnya, membaca cepat, lalu menyimpannya kembali. Ia melangkah satu langkah ke depan, berhenti, lalu menunggu. 10 menit itu belum sepenuhnya berlalu. Namun perubahan sudah mulai terasa. Tanpa suara, tanpa kata. Hanya melalui cara orang-orang mulai melirik pintu, melalui jeda yang terlalu panjang di antara kalimat, melalui keyakinan yang perlahan kehilangan pijakan. Sahira tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak tergesa. Ia tahu, waktu yang terasa panjang itu sedang bekerja dengan caranya sendiri. Pintu kaca di bagian depan terbuka dengan gerakan halus. Udara dari luar masuk membawa suara jalanan yang samar, cukup untuk menarik perhatian beberapa kepala di meja panjang itu. Sahira berdiri tidak jauh dari kursinya, posisinya tenang, seolah pintu yang terbuka itu memang ia tunggu. Dari balik kaca, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan. Tidak ada bunyi klakson. Tidak ada gerakan tergesa. Mobil itu berhenti dengan presisi, seakan sudah tahu di mana harus berada. Beberapa pasang mata mengikuti tanpa sadar. Awalnya hanya sekilas, lalu lebih lama. Siapa itu? Gumam seseorang, tidak benar-benar bertanya. Kakak ipar Sahira ikut menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Mobil itu tidak mencolok dalam arti berlebihan, namun kehadirannya terasa berbeda. Bukan karena bentuknya, melainkan karena cara ia berhenti. Cara pintunya terbuka dengan tenang. Seorang pria berseragam rapi turun dari kursi depan. Gerakannya cepat namun terukur. Ia menutup pintu mobil, lalu berdiri sejenak, memandang ke arah dalam restoran. Tatapannya mencari, tidak bingung, tidak ragu. Ketika matanya menangkap sosok Sahira, ia melangkah masuk. Langkahnya tidak terburu-buru. Sepatunya tidak menimbulkan suara keras di lantai. Ia mendekat dengan jarak yang sopan, lalu berhenti satu langkah di depan Sahira. Tubuhnya sedikit membungkuk. Ibu Sahira, ucapnya dengan suara jelas, cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Mobil sudah siap. Kata-kata itu tidak panjang, namun dampaknya langsung terasa. Percakapan di meja berhenti. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara sendok yang tadi masih terdengar kini lenyap. Sahira mengangguk. Terima kasih. Nada suaranya tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Ia mengambil ponsel dari meja, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyampirkannya di bahu. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah ini hanya bagian dari rutinitas. Pria itu mundur setapak, memberi ruang. Ia berdiri di samping, menunggu. Tidak ada sikap berlebihan, namun jelas ia tahu perannya. Sebentar, kata kakak ipar Sahira, suaranya sedikit meninggi tanpa disadari. Ia berdiri dari kursinya. Itu,
Mobil siapa? Pria itu menoleh sopan. Kami hanya bertugas menjemput, Bu. Jawaban itu singkat, tidak memberi penjelasan tambahan. Justru ketidakjelasan itu membuat beberapa orang saling pandang. Salah satu perempuan di tengah meja menyipitkan mata, memperhatikan Shahira dengan lebih serius dari sebelumnya. Oh, katanya pelan. Dijemput. Nada itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi ringan. Ada sesuatu yang mulai dihitung ulang. Shahira menoleh ke arah kakak iparnya. Aku pamit, katanya sopan. Kakak iparnya tidak langsung menjawab. Matanya berpindah dari Shahira ke pria berseragam, lalu keluar jendela. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke mata. Cepat sekali, katanya. Kami pikir kamu menunggu lebih lama. Sudah waktunya, jawab Shahira. Ia melangkah satu langkah ke depan. Pria berseragam itu segera membuka jalan, bergerak lebih dulu menuju pintu. Beberapa orang di meja ikut berdiri, bukan untuk mengantar, melainkan karena dorongan ingin tahu yang tiba-tiba muncul. Mobilnya bagus, komentar seseorang, mencoba terdengar santai. Yang lain menimpali. Iya, jarang lihat yang berhenti persis di depan begini. Shahira tidak menanggapi. Ia berjalan dengan langkah stabil, melewati meja panjang itu tanpa menoleh. Namun perubahan irama sudah terjadi. Tatapan-tatapan yang tadi meremehkan kini tertahan. Lebih lama, lebih hati-hati. Ketika Shahira sampai di pintu, pria berseragam itu membukakan dengan sigap. Cahaya dari luar menyinari bagian depan restoran. Beberapa kepala condong ke depan, mencoba melihat lebih jelas. Mobil hitam itu tampak utuh sekarang, berdiri tenang di tempatnya. Shahira melangkah keluar. Udara luar terasa lebih segar. Ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, melainkan karena pria itu membuka pintu belakang untuknya. Gerakannya penuh hormat, tanpa dibuat-buat. Silakan, Bu. Shahira masuk ke dalam mobil. Ia duduk dengan posisi tegak, menutup pintu dengan bantuan pria itu. Pintu tertutup rapat, suara kliknya terdengar jelas bahkan dari dalam restoran. Pria itu berjalan cepat ke kursi depan, masuk, lalu mobil itu bersiap bergerak. Di dalam restoran, keheningan belum pecah. Beberapa orang masih berdiri. Kakak ipar Shahira melangkah ke dekat jendela, memperhatikan mobil itu dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak ada komentar. Tidak ada tawa. Mobil mulai melaju perlahan. Tidak tergesa, tidak pula pamer. Ia bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang, seolah kehadirannya tadi memang hanya sebentar. Siapa dia sebenarnya? Bisik seseorang. Suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Kakak ipar Shahira kembali ke kursinya, duduk dengan gerakan yang lebih kaku dari sebelumnya. Tangannya meraih gelas, namun berhenti di tengah jalan sebelum menyentuh bibir. Irama meja itu berubah. Percakapan yang biasanya mengalir cepat kini tersendat. Topik-topik yang tadi dibicarakan dengan percaya diri kini terdengar datar. Beberapa orang melirik kursi kosong di ujung meja, lalu saling pandang. Salah satu perempuan berdeham. Tadi, sopirnya memanggil namanya dengan sangat hormat. Iya, sahut yang lain. Tidak seperti jemputan biasa. Kakak ipar Shahira tidak menanggapi. Ia menatap meja, lalu ke arah pintu, lalu kembali menunduk. Senyum yang tadi mudah muncul kini menghilang. Mobil itu sudah tidak terlihat. Namun dampaknya masih tertinggal. Tanpa suara, tanpa penjelasan, irama yang tadinya terasa mantap kini bergeser. Keyakinan yang dibangun dari tawa dan penilaian mulai goyah, digantikan oleh pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan. Dan di tengah meja panjang itu, untuk pertama kalinya, tidak ada yang merasa sepenuhnya berada di posisi paling atas. Keheningan tidak langsung pecah setelah mobil itu menghilang dari pandangan. Ia justru menetap, menggantung di antara kursi-kursi yang kembali diduduki dengan gerakan canggung. Beberapa orang masih berdiri setengah, seolah lupa apakah mereka memang berniat bangkit atau hanya terbawa dorongan sesaat. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berbicara terlalu keras. Kakak ipar Shahira duduk perlahan. Kursinya bergeser sedikit, menimbulkan bunyi yang biasanya tenggelam dalam riuh, namun kini terdengar jelas. Ia meraih gelas, lalu meletakkannya kembali tanpa minum. Matanya tertuju ke arah pintu, kemudian berpindah ke meja, seolah mencari sesuatu yang terlewat. Dia, dipanggil namanya. Ucap seseorang akhirnya,
suaranya rendah. Yang lain mengangguk pelan. Bukan, Bu, sembarang. Kalimat itu tidak ditujukan pada siapapun secara khusus, namun semua mendengarnya. Kakak ipar Sahira mengangkat wajah, menatap orang yang berbicara, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada bantahan. Tidak ada senyum. Di ujung meja, kursi Sahira kosong. Serbet masih terlipat rapi di sana. Tasnya tidak ada. Kehadiran yang tadi dianggap kecil kini terasa meninggalkan ruang yang terlalu besar untuk diabaikan. Biasanya sopir tidak bicara begitu, kata perempuan yang sejak awal paling banyak bertanya. Nada suaranya berbeda. Seperti sudah kenal lama, sahut yang lain. Percakapan itu terputus lagi. Tidak ada yang melanjutkan dengan pasti. Setiap orang tampak menimbang ulang potongan-potongan kecil yang tadi dianggap tidak penting. Cara Sahira berdiri. Cara ia menjawab. Cara ia pergi tanpa menoleh. Kakak ipar Sahira menyilangkan tangan di atas meja. Kalian terlalu memikirkannya, katanya, suaranya berusaha terdengar ringan. Mungkin cuma sopir langganan. Namun kalimat itu tidak mendapat sambutan. Tidak ada anggukan cepat, tidak ada tawa penutup. Beberapa orang justru saling pandang, lalu kembali menatap meja. Langganan juga jarang, kata seseorang pelan, dipanggil begitu. Salah satu perempuan mengaduk minumannya tanpa benar-benar berniat meminumnya. Dan mobilnya berhenti persis di depan, tambahnya. Seperti sudah diatur. Kakak ipar Sahira mengetukkan kuku jarinya ke meja, satu kali, lalu berhenti. Ia menarik napas pendek. Sahira memang tertutup, katanya. Kalian tahu sendiri. Kalimat itu terdengar lebih seperti pembelaan daripada penjelasan. Beberapa orang mengangguk kecil, namun ekspresi mereka tidak sepenuhnya yakin. Ada jeda yang kembali terbentuk. Kali ini lebih berat. Dia tidak banyak bicara, ujar perempuan lain. Tapi bukan berarti. Kalimat itu dibiarkan menggantung. Tidak ada yang menyelesaikan. Semua orang tampak berhati-hati, seolah takut salah menempatkan kata. Pelayan mendekat membawa buku tagihan. Gerakannya sopan, nyaris tidak terdengar. Kakak ipar Sahira mengambilnya dengan cepat. Saya saja, katanya. Ia membuka, menatap angka-angka, lalu menutup kembali tanpa ekspresi. Sambil menunggu, beberapa orang kembali melirik ke pintu. Seolah berharap mobil itu muncul lagi, atau setidaknya memberi jawaban. Namun yang ada hanya lalu lintas biasa, tidak istimewa, tidak menjelaskan apapun. Dia pergi begitu saja, gumam seseorang. Iya, sahut yang lain. Tenang sekali. Kalimat itu sederhana, namun membuat beberapa orang terdiam. Ketika mereka membayangkan ulang momen itu, ketenangan Sahira justru terasa paling menonjol. Tidak ada gerakan terburu. Tidak ada wajah menegang. Seolah semua yang terjadi sudah berada dalam kendalinya. Kakak ipar Sahira berdiri setelah membayar. Kita pulang saja, katanya. Sudah cukup. Tidak ada yang menolak. Kursi-kursi didorong masuk. Tas-tas diangkat. Percakapan kecil muncul, namun terdengar dipaksakan. Tidak ada yang membicarakan topik besar seperti sebelumnya. Nama-nama dan rencana menghilang, digantikan oleh kalimat-kalimat pendek. Di dekat pintu, salah satu perempuan berhenti sejenak. Aku merasa, kita salah menilai, katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Yang lain tidak menjawab, namun tidak membantah. Kakak ipar Sahira mendengar kalimat itu. Bahunya sedikit menegang, lalu kembali lurus. Ia tidak menoleh. Ia membuka pintu dan melangkah keluar lebih dulu. Di luar, udara terasa berbeda. Lebih terbuka, namun juga lebih dingin. Mereka berdiri sejenak, menunggu kendaraan masing-masing. Tidak ada lagi tawa ringan. Tidak ada obrolan lanjutan. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nama itu, ujar seseorang sebelum berpisah, dipanggil dengan sangat hormat. Kalimat itu tidak diberi penekanan, namun cukup untuk membuat beberapa orang berhenti bergerak sesaat. Kakak ipar Sahira menggenggam tasnya lebih erat. Ia mengangguk singkat, lalu melangkah pergi. Di tempat lain, Sahira duduk di dalam mobil yang bergerak stabil. Ia menatap ke depan, punggungnya bersandar ringan. Tidak ada perubahan pada wajahnya. Tidak ada ekspresi lega atau puas. Ia hanya membiarkan perjalanan berlanjut. Ketika ponselnya bergetar, ia melirik singkat.
Sebuah pesan masuk. Ia membacanya, lalu mengunci layar kembali. Tidak ada jawaban yang diketik. Di dalam restoran yang kini semakin jauh, nama Sahira masih menggantung di udara, bukan sebagai bahan tawa, melainkan sebagai tanda tanya yang tidak mudah dijawab. Restoran itu kembali riuh, namun iramanya berbeda. Suara-suara terdengar, tetapi tidak lagi solid. Setiap tawa terasa terpisah, berdiri sendiri, tidak saling menguatkan. Di antara meja-meja yang mulai kosong, kelompok itu berkumpul lebih rapat, seolah kedekatan fisik bisa menutup jarak yang baru terbuka di pikiran masing-masing. Dia tidak seperti yang kita kira, ujar seorang perempuan sambil merapikan kacamata hitamnya. Kalimat itu diucapkan pelan, tidak ditujukan langsung kepada siapapun, namun cukup jelas untuk didengar. Kakak ipar Sahira berhenti melangkah. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Kalian terlalu cepat menyimpulkan. Justru sebaliknya, sahut yang lain. Kita terlalu cepat menilai. Tidak ada nada menuduh. Hanya pernyataan datar yang jatuh tepat di ruang yang kosong. Kakak ipar Sahira tidak langsung membalas. Ia mengalihkan pandangan ke arah parkiran, seolah mencari kendaraan yang belum tiba. Salah satu perempuan membuka ponselnya. Jarinya bergerak cepat, mengetik nama seseorang. Aku kenal sopir seperti itu, katanya tanpa mengangkat kepala. Biasanya mereka tidak sembarang jemput. Bisa saja sewaan, timpal kakak ipar Sahira cepat. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Bisa, katanya. Tapi cara dia bicara tidak seperti sopir sewaan. Kalimat itu tidak diperpanjang. Ia tidak perlu dijelaskan. Semua orang di sana memahami perbedaan itu. Ada cara tertentu seseorang menyebut nama, cara yang hanya muncul ketika hubungan sudah lama terbangun. Seorang perempuan lain mendekat, suaranya lebih hati-hati. Dan kamu perhatikan caranya duduk, katanya. Tidak canggung, tidak mencoba menyesuaikan diri. Banyak orang bisa berpura-pura, jawab kakak ipar Sahira, namun suaranya kehilangan ketegasan. Berpura-pura sepanjang itu melelahkan, sahut yang lain. Dia tidak terlihat lelah. Percakapan itu berhenti lagi. Mereka berdiri di antara kendaraan, menunggu masing-masing dijemput. Tidak ada yang terburu-buru pergi. Ada rasa ingin tahu yang belum terjawab. Salah satu dari mereka menerima panggilan. Ia mengangkatnya, menjauh sedikit, lalu kembali dengan wajah yang berubah. Aku barusan tanya, katanya. Nama Sahira itu, familiar. Dari mana? Tanya seseorang cepat. Perempuan itu menggeleng. Belum yakin, tapi bukan dari lingkungan biasa. Kakak ipar Sahira menegakkan tubuh. Sahira itu istrinya Wandi, katanya. Kalian tahu sendiri, Wandi itu. Ia berhenti. Kalimatnya menggantung. Beberapa orang saling pandang. Nama itu tidak asing. Tidak terlalu sering dibicarakan, namun cukup dikenal di lingkaran tertentu. Wandi yang itu? Tanya seseorang pelan. Kakak ipar Sahira mengangguk, meski ragu terlihat jelas di matanya. Iya. Tidak ada reaksi berlebihan. Justru keheningan yang muncul terasa lebih berat. Nama itu membawa asosiasi yang berbeda. Stabil. Jauh dari kesan sederhana yang tadi dilekatkan pada Sahira. Kalau begitu, ujar seorang perempuan dengan nada perlahan, wajar kalau. Ia tidak melanjutkan. Tidak perlu. Potongan-potongan mulai menyatu dengan sendirinya. Cara Sahira menjawab. Cara ia tidak tersentuh oleh tawa. Cara ia pergi tanpa menunggu. Kakak ipar Sahira merapatkan tasnya ke sisi tubuh. Dia tidak pernah cerita apa-apa, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Orang seperti itu memang jarang bercerita, sahut yang lain. Tidak perlu. Kendaraan pertama datang. Seorang perempuan berpamitan cepat, lalu masuk tanpa banyak bicara. Yang lain menyusul satu persatu. Setiap perpisahan terasa lebih singkat dari biasanya. Tidak ada rencana lanjutan. Tidak ada janji bertemu. Tinggal kakak ipar Sahira dan satu orang lagi. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang tidak terlalu dekat. Kamu terlalu keras tadi, kata perempuan itu pelan. Kakak ipar Sahira mengangkat bahu. Dia tidak keberatan. Kamu tidak tahu, sahutnya. Orang yang diam bukan berarti tidak mencatat. Kata-kata itu membuat kakak ipar Sahira terdiam. Ia menoleh ke arah jalan, lalu kembali. Aku tidak bermaksud. Aku tahu, potong perempuan itu.
Tapi maksud tidak selalu menghapus dampak. Mereka terdiam lagi. Kendaraan kakak ipar Sahira akhirnya tiba. Ia masuk tanpa menoleh. Pintu tertutup dengan bunyi yang lebih keras dari biasanya. Di tempat lain, Sahira sudah hampir sampai. Pemandangan di luar jendela bergerak perlahan. Ia tidak memikirkan percakapan yang tertinggal. Ia tidak menimbang ulang setiap kata. Ia hanya menerima bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Ponselnya bergetar sekali lagi. Sebuah pesan singkat masuk. Ia membacanya, lalu mengetik balasan pendek. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada emosi berlebih. Mobil melambat, lalu berhenti. Sahira bersiap turun. Tidak ada perubahan pada sikapnya. Ia tetap sama seperti ketika datang. Tenang, rapi, tidak mencari perhatian. Sementara itu, di benak mereka yang tertinggal, celah kecil mulai terbuka. Bukan cukup besar untuk runtuh, namun cukup untuk membuat kesombongan kehilangan pijakan. Dan dari celah itu, pertanyaan demi pertanyaan mulai merembes masuk, tanpa bisa lagi dihalau dengan tawa. Nama itu tidak diucapkan dengan lantang, namun cukup jelas untuk mengubah arah pembicaraan. Di antara mereka yang tersisa, satu kata itu bekerja lebih efektif daripada penjelasan panjang apapun. Wandi, ulang perempuan berkacamata hitam itu, seolah memastikan bunyinya. Yang itu. Kakak ipar Sahira mengangguk pelan. Tidak ada kebanggaan di wajahnya, tidak pula penyangkalan. Hanya kehati-hatian yang datang terlambat. Iya, katanya. Suaminya. Keheningan kembali terbentuk. Kali ini lebih padat. Tidak ada yang langsung menanggapi. Nama Wandi membawa beban makna yang berbeda di lingkaran mereka. Tidak sering muncul dalam percakapan ringan, namun cukup dikenal untuk tidak diremehkan. Kalau begitu, ujar salah satu perempuan akhirnya, banyak hal jadi masuk akal. Seperti apa? Tanya kakak ipar Sahira, meski nada suaranya menunjukkan ia sudah tahu jawabannya. Cara dia bersikap, sahut perempuan itu, dan caramu memandangnya. Kalimat terakhir itu tidak diucapkan dengan tuduhan, hanya pengamatan. Namun cukup membuat kakak ipar Sahira menegakkan punggung. Ia menarik napas pendek. Sahira tidak pernah membawa-bawa nama suaminya. Katanya, dia memang seperti itu. Justru itu, timpal yang lain. Orang yang terbiasa berada di sekitar kekuasaan tidak perlu menunjukkannya. Tidak ada yang membantah. Percakapan berhenti di sana, seolah semua sudah mencapai kesimpulan yang sama tanpa perlu mengatakannya dengan gamblang. Satu persatu mereka berpamitan, kali ini dengan sikap yang lebih tertahan. Tidak ada lagi komentar meremehkan. Tidak ada tawa yang berlebihan. Ketika mereka berpisah, masing-masing membawa pulang versi baru dari sosok yang tadi dianggap sederhana. Bukan karena Sahira berubah, melainkan karena sudut pandang mereka yang bergeser. Di tempat lain, Sahira baru saja melepas sepatunya. Ia menaruh tas di meja kecil dekat pintu, lalu berjalan ke dalam rumah dengan langkah ringan. Lampu ruang keluarga menyala. Wandi duduk di sofa, membaca berkas tanpa suara. Ia mengangkat wajah ketika mendengar langkah Sahira. Kamu sudah sampai, katanya. Iya, jawab Sahira. Ia duduk di sampingnya, menjaga jarak yang nyaman. Tidak ada pelukan tergesa. Tidak ada pertanyaan beruntun. Hanya kehadiran yang saling dipahami. Wandi menutup berkasnya. Bagaimana acaranya? Biasa saja, jawab Sahira. Ia mengambil napas, lalu menambahkan, makan siang. Wandi menatapnya sejenak, bukan mencari detail, melainkan memastikan. Ada yang membuatmu tidak nyaman? Sahira menggeleng. Tidak. Jawaban itu jujur, meski tidak mencakup semuanya. Wandi tidak mendesak. Ia sudah terbiasa dengan cara Sahira menyaring cerita. Jika ada hal yang perlu dibagi, Sahira akan menyampaikannya dengan caranya sendiri. Mobilnya datang tepat waktu, kata Wandi, seolah menutup topik yang tidak perlu dibuka lebih jauh. Iya, sahut Sahira. Terima kasih. Wandi mengangguk. Tidak ada balasan berlebihan. Ia berdiri, mengambilkan segelas air, lalu kembali duduk. Kamu terlihat lelah. Sedikit, kata Sahira. Tapi tidak apa-apa. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Bukan keheningan yang canggung, melainkan jeda yang biasa hadir di antara dua orang yang tidak perlu mengisi setiap ruang dengan kata-kata. Sahira menyesap airnya perlahan.
Namamu disebut-sebut? Tanya Wandi akhirnya, nadanya datar. Sahira menoleh. Mungkin. Wandi tidak bertanya siapa. Ia tahu lingkaran seperti apa yang dimaksud. Kalau sampai namaku disebut. Sahira tersenyum kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Benar, kata Wandi. Dan kamu tidak perlu. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada rencana lanjutan. Tidak ada strategi. Hubungan mereka tidak dibangun dari reaksi terhadap orang lain, melainkan dari kesepakatan yang sudah lama terjaga. Sahira berjalan dengan caranya, Wandi berdiri di tempatnya, saling melindungi tanpa harus saling menonjolkan. Di sisi lain kota, nama Wandi kembali muncul dalam percakapan yang berbeda. Bukan sebagai bahan pamer, melainkan sebagai pengingat. Seseorang menceritakan ulang pertemuan siang itu kepada temannya, dengan nada yang jauh lebih hati-hati. Istrinya tidak seperti bayanganku, kata orang itu. Justru itu, jawab temannya. Biasanya yang begitu lebih berbahaya. Kata itu bukan ancaman, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa mereka telah salah menilai skala. Bahwa ada dunia yang tidak mereka kuasai sepenuhnya, meski sering mereka anggap berada dalam genggaman. Kembali ke rumah, Sahira berdiri dan merapikan rambutnya. Aku mau mandi, katanya. Wandi mengangguk. Aku siapkan makan malam. Sahira berhenti sejenak, menoleh. Tidak perlu istimewa. Memang tidak, jawab Wandi. Mereka tersenyum singkat. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu diumumkan. Di luar sana, nama Wandi mungkin mulai disusun ulang dalam benak orang-orang yang pernah menertawakan. Namun di dalam rumah itu, nama tersebut tetap berada di tempatnya. Tidak sebagai alat, tidak sebagai senjata, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang dijalani dengan tenang. Dan ketenangan itulah yang perlahan menjelaskan segalanya, tanpa Sahira harus mengatakan apapun. Pagi berikutnya membawa suasana yang berbeda, meski tempat yang mereka datangi masih sama. Kafe itu kembali dipenuhi suara, namun ada kehati-hatian yang menyusup di antara tawa. Beberapa dari mereka datang lebih awal, memilih duduk di sudut yang tidak terlalu terlihat. Tidak ada yang menguasai ruang seperti biasanya. Seorang perempuan merapikan riasannya berkali-kali, padahal tidak ada yang berubah. Ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel, lalu menghela napas pendek. Di seberangnya, temannya mengaduk kopi tanpa benar-benar meminumnya. Kemarin aku tidak bisa tidur, kata temannya tiba-tiba. Rasanya aneh. Kenapa? Tanya yang pertama, meski ia sudah menduga jawabannya. Cara dia pergi, sahutnya. Seperti tidak membawa apa-apa, tapi meninggalkan banyak hal. Kalimat itu membuat perempuan pertama berhenti merapikan rambut. Ia menurunkan ponsel, menatap meja. Tidak ada komentar lanjutan. Mereka berdua memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Satu persatu yang lain datang. Biasanya ada pelukan singkat, sapaan riang, suara keras. Kali ini hanya anggukan, senyum tipis, dan jarak yang dijaga. Beberapa memilih duduk agak menjauh, seolah ruang kosong di antara mereka bisa menahan rasa tidak nyaman. Kakak ipar Sahira datang terakhir. Ia melangkah masuk dengan tas yang sama, sepatu yang sama, namun langkahnya lebih pendek. Matanya menyapu ruangan cepat, lalu berhenti pada sekelompok kecil di sudut. Ia mendekat, menarik kursi, dan duduk tanpa banyak bicara. Kamu kelihatan capek, kata seseorang mencoba membuka percakapan. Biasa, jawabnya singkat. Ia meletakkan tas di samping kursi, lalu menyentuh cangkir yang sudah dipesan pelayan. Tangannya berhenti sejenak sebelum mengangkatnya. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian. Biasanya ia yang paling banyak bicara. Biasanya ia yang memulai cerita. Kali ini ia lebih banyak mendengar. Ketika seseorang menyebut rencana makan siang di tempat yang sama dengan kemarin, ia langsung menggeleng. Tempat lain saja, katanya cepat. Di sana, ramai. Tidak ada yang membantah. Mereka bertukar pandang, lalu mengangguk setuju. Tidak ada yang menyebut alasan sebenarnya. Namun perubahan itu cukup jelas. Seorang perempuan mengeluarkan ponsel, memperlihatkan sesuatu di layar. Aku sempat cari tahu, katanya pelan. Bukan hal yang mudah. Yang lain condong mendekat, lalu kembali bersandar. Jadi, tidak semua orang muncul di permukaan, jawabnya. Dan yang begitu biasanya tidak suka diperhatikan.
Kata-kata itu membuat beberapa wajah menegang. Ada yang menarik napas lebih dalam, ada yang memalingkan pandangan. Rasa unggul yang biasanya menjadi fondasi kini terasa rapuh. Kakak ipar Sahira menatap meja. Kalian terlalu membesar-besarkan, katanya, namun suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Kalau iya, kenapa kamu kelihatan seperti ini? Tanya seseorang, tanpa nada mengejek. Pertanyaan itu tidak dijawab. Kakak ipar Sahira meraih cangkirnya, minum seteguk kecil, lalu meletakkannya kembali. Tangannya sedikit bergetar sebelum kembali tenang. Di sudut lain, dua perempuan berbicara lebih pelan. Aku merasa kita kalah, kata salah satunya, nyaris berbisik. Kalah bagaimana? Tanya temannya. Bukan soal uang atau posisi, jawabnya. Tapi cara kita berdiri di hadapannya. Kalimat itu membuat temannya terdiam. Ia menatap ke arah jendela, memperhatikan orang-orang lalu lalang di luar. Dia tidak perlu bersaing, katanya akhirnya. Dan itu membuat kita terlihat sibuk sendiri. Percakapan itu terputus ketika pelayan datang membawa pesanan. Tidak ada yang menyentuh makanan segera. Beberapa hanya memindahkan piring sedikit, lalu kembali meletakkan tangan di pangkuan. Kakak ipar Sahira berdiri lebih awal. Aku harus pergi, katanya. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertanya kenapa. Ia meraih tasnya dan melangkah keluar dengan cepat, seolah ingin menjauh dari tatapan yang kini terasa berbeda. Yang tersisa saling memandang. Salah satu dari mereka tersenyum kecut. Kita terlalu yakin kemarin. Iya, sahut yang lain. Dan sekarang? Sekarang kita berhati-hati. Kata itu melayang sebentar sebelum tenggelam. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada topik yang benar-benar dikuasai. Percakapan berputar di hal-hal kecil, tanpa arah. Di luar kafe, kakak ipar Sahira berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mengeluarkan ponsel, membuka layar, lalu menutupnya kembali tanpa melakukan apapun. Wajahnya kehilangan warna yang biasa menyertai setiap langkah percaya diri. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari batas. Batas yang sebelumnya ia anggap tidak ada. Di tempat lain, Sahira menjalani harinya seperti biasa. Ia menyiram tanaman, merapikan rumah, menjawab pesan seperlunya. Tidak ada perubahan pada ritmenya. Tidak ada reaksi terhadap kegelisahan yang terjadi jauh dari jangkauannya. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya yang tenang telah menggeser banyak hal. Bukan dengan suara keras, bukan dengan pengumuman, melainkan dengan membiarkan orang lain melihat diri mereka sendiri melalui pantulan yang tidak mereka siapkan. Dan di pantulan itu, wajah-wajah yang biasanya penuh warna kini tampak pucat, kehilangan keyakinan yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Perubahan itu datang tanpa pengumuman. Tidak ada permintaan maaf terbuka, tidak ada pengakuan yang diucapkan lantang. Ia hadir dalam bentuk sapaan yang lebih lembut, pesan singkat yang tiba-tiba muncul, dan senyum yang kini dijaga agar tidak terlihat berlebihan. Sahira merasakannya pertama kali lewat pesan yang masuk pagi itu. Sebuah nama yang jarang muncul di layarnya kini muncul dengan kalimat pendek dan hati-hati. Semoga harimu menyenangkan. Tidak ada konteks. Tidak ada kelanjutan. Sahira membacanya sekali, lalu meletakkan ponsel kembali di meja. Ia tidak menjawab. Bukan karena ingin mengabaikan, melainkan karena tidak ada kebutuhan untuk menanggapi. Beberapa jam kemudian, pesan lain menyusul. Kali ini dari nomor yang berbeda, namun dengan nada serupa. Basa-basi yang dulu terasa tidak perlu kini datang dengan kehati-hatian. Sahira tetap melanjutkan kegiatannya. Ia menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya, lalu baru membuka ponsel lagi. Ia menjawab singkat, "Terima kasih." Tidak ada emotikon. Tidak ada kalimat tambahan. Jawaban itu cukup. Di tempat lain, pesan itu dibaca dengan perasaan lega yang berlebihan. Sebuah respons kecil dianggap sebagai pintu yang terbuka. Orang-orang mulai menimbang ulang sikap mereka, mencoba menyesuaikan diri dengan versi Sahira yang baru mereka pahami, atau yang mereka kira mereka pahami. Undangan makan siang kembali datang, kali ini dengan pilihan tempat yang lebih netral. Tidak ada embel-embel eksklusif. Tidak ada penekanan status. Sahira membaca undangan itu, lalu menolaknya dengan sopan. "Maaf, belum bisa." Tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Penolakan itu disambut dengan kalimat pengertian yang terlalu cepat. Tidak apa-apa, kapan-kapan saja. Di kafe yang sama, suasana berbeda kembali terbentuk. Mereka yang biasanya datang dengan suara kini duduk lebih dekat, berbicara lebih pelan. Nama Sahira muncul dalam percakapan dengan nada yang jauh lebih hati-hati. Dia membalas pesanku, kata salah satu dari mereka, seolah membawa kabar baik. Dia memang baik, sahut yang lain cepat. Dari dulu juga. Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah. Seolah ingatan mereka bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Kakak ipar Sahira duduk di antara mereka, mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya terlihat lebih ramah dari beberapa hari lalu, namun juga lebih tegang. Kita harus ajak dia lagi, katanya akhirnya. Lebih sering. Dia sibuk, jawab seseorang. Tapi mungkin kalau kita lebih. Lebih apa? Potong yang lain. Lebih sopan. Tawa kecil terdengar, namun cepat reda. Tidak ada yang merasa benar-benar nyaman. Mereka sadar perubahan sikap ini datang terlambat, namun tetap berharap bisa memperbaiki kesan. Sore harinya, Sahira menerima kunjungan tak terduga. Kakak iparnya berdiri di depan pintu dengan senyum yang lebih terkendali. Tidak ada nada tinggi, tidak ada gestur berlebihan. Aku lewat, katanya. Kupikir mampir. Sahira mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang rapi. Kakak iparnya memperhatikan sekeliling dengan tatapan berbeda dari sebelumnya, lebih pelan, lebih menghitung. Kemarin, aku mungkin terlalu santai, katanya setelah beberapa saat. Kalau ada yang kurang berkenan. Kalimat itu tidak sepenuhnya permintaan maaf, namun cukup jelas arahnya. Sahira mendengarkan tanpa mengubah ekspresi. Aku tidak mempermasalahkan, jawab Sahira tenang. Tidak perlu dipikirkan. Jawaban itu membuat kakak iparnya terdiam. Ia mengangguk kecil, seolah menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Kamu terlihat sibuk, katanya, mencoba mengalihkan. Seperti biasa, sahut Sahira. Percakapan itu berjalan singkat. Tidak ada pembahasan panjang. Kakak iparnya berpamitan lebih cepat dari rencananya. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Kalau kamu mau bergabung lagi, kabari. Sahira mengangguk. Baik. Namun setelah pintu tertutup, Sahira tidak bergerak untuk menindaklanjuti apapun. Ia kembali ke kegiatannya. Tidak ada perubahan pada jadwalnya. Tidak ada penyesuaian untuk memenuhi harapan orang lain. Di lingkaran mereka, sikap baru terus dipertahankan. Pujian dilontarkan dengan hati-hati. Perhatian diberikan tanpa diminta. Namun rasa canggung tetap menyertai setiap usaha mendekat. Mereka tidak lagi memandang Sahira sebagai sosok yang bisa ditempatkan di bawah. Namun mereka juga tidak tahu bagaimana berdiri sejajar dengannya. Perubahan sikap itu datang terlambat, ketika posisi sudah bergeser tanpa bisa dikembalikan. Dan Sahira, tanpa berniat membalas apapun, tetap menjaga jarak yang sama. Tidak dingin, tidak hangat. Cukup untuk menjaga martabatnya tetap utuh, tanpa harus ikut bermain dalam penyesuaian yang datang setelah semuanya terlambat. Hubungan darah seringkali menciptakan kedekatan yang tidak perlu dijelaskan, namun juga membuka ruang bagi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kakak ipar Sahira merasakannya dengan jelas beberapa hari setelah kunjungannya yang singkat itu. Ada rasa tidak nyaman yang terus mengikuti, bukan karena sikap Sahira, melainkan karena bayangan dirinya sendiri yang sulit dihindari. Ia duduk di ruang keluarga rumah orang tuanya, menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Ibunya mondar-mandir dari dapur, membawa piring lalu kembali lagi tanpa tujuan yang jelas. Ayahnya duduk di kursi favorit, membaca koran dengan kacamata yang sudah agak turun. Kamu kelihatan gelisah, kata ibunya akhirnya. Tidak, jawabnya cepat, terlalu cepat. Ia meraih ponsel, membuka layar, lalu menutupnya lagi. Ayahnya menurunkan koran. Kamu jarang datang tanpa alasan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menghela napas, lalu bersandar. Aku hanya capek. Ibunya duduk di seberang. Capek itu ada sebabnya. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya kembali ke meja panjang itu. Ketawa yang dulu ia anggap wajar. Ke cara Sahira berdiri dan pergi tanpa meninggalkan jejak emosi. Semua itu kini terasa seperti cermin yang memantulkan sisi dirinya yang tidak ingin ia lihat. Aku merasa salah,
katanya akhirnya, nyaris berbisik. Ibunya menatapnya lebih saksama. Tentang Sahira. Nama itu diucapkan dengan nada biasa, namun cukup membuatnya menegakkan punggung. Iya. Ayahnya tidak ikut bicara, namun tatapannya berubah. Ia mendengarkan. Aku tidak menyangka, lanjutnya. Aku pikir dia berbeda. Berbeda bagaimana? Tanya ibunya pelan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada kata yang terasa pantas. Aku meremehkan, katanya akhirnya. Pengakuan itu menggantung di udara. Ibunya mengangguk kecil, seolah sudah menduganya. Dan sekarang aku malu, jawabnya jujur. Bukan karena siapa dia, tapi karena siapa aku saat itu. Ayahnya menurunkan koran sepenuhnya. Kamu merasa terancam? Ia menggeleng, lalu berhenti. Mungkin, katanya kemudian. Aku terbiasa menjadi yang lebih terlihat. Ibunya menarik napas panjang. Sahira tidak pernah mengambil tempatmu. Aku tahu, sahutnya cepat. Itu yang membuatku semakin malu. Keheningan kembali hadir, namun tidak menekan. Lebih seperti ruang yang memberi kesempatan untuk berpikir. Ia memandangi lantai, menyadari betapa banyak hal yang selama ini ia bangun dari pengakuan orang lain. Aku ingin memperbaiki, katanya. Ibunya tersenyum tipis. Memperbaiki itu bukan soal mendekat. Kadang soal tahu kapan harus berhenti. Kalimat itu membuatnya menoleh. Maksud ibu? Kalau kamu datang dengan rasa bersalah, jawab ibunya, itu masih tentang dirimu. Ia terdiam. Kata-kata itu mengenai tepat sasaran. Ia mengingat kunjungannya ke rumah Sahira, kalimat-kalimat yang ia pilih dengan hati-hati, senyum yang ia susun rapi. Semua itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada benar-benar memahami Sahira. Ayahnya berdiri, melipat koran. Hubungan keluarga itu panjang, katanya singkat. Yang penting, jangan ulangi. Ia mengangguk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Ia tahu, rasa malu ini tidak bisa ditebus dengan cepat. Beberapa hari kemudian, ia bertemu Sahira di acara keluarga kecil. Tidak ada meja panjang, tidak ada penonton. Hanya ruang makan sederhana dan obrolan yang berjalan pelan. Sahira menyapa seperti biasa, tidak lebih hangat, tidak lebih dingin. Mereka duduk berhadapan. Kakak ipar Sahira merasakan dorongan untuk berbicara, namun menahannya. Ia memilih diam, mendengarkan percakapan lain, memperhatikan cara Sahira berinteraksi dengan anggota keluarga lain. Tenang, tepat, tidak mencari perhatian. Ketika kesempatan datang, ia berkata singkat, "Terima kasih sudah datang." Sahira mengangguk. Sama-sama. Tidak ada kelanjutan. Namun justru di situ ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan penolakan, melainkan batas yang jelas. Dan batas itu membuatnya sadar bahwa kedekatan tidak selalu berarti keistimewaan. Rasa terancam yang dulu samar kini berubah menjadi rasa malu yang lebih jujur. Bukan karena Sahira lebih tinggi, melainkan karena ia sendiri yang terlalu sibuk menilai. Hubungan darah tidak menjamin keunggulan, dan keluarga tidak memberi hak untuk merendahkan. Ia pulang dengan langkah lebih ringan, meski tidak sepenuhnya lega. Ada hal yang belum selesai, namun ia tahu itu bukan untuk dikejar. Sahira tidak menuntut apapun, dan justru itu yang membuat pelajaran ini terasa utuh. Di antara darah yang sama dan rasa malu yang tersisa, ia akhirnya memahami satu hal sederhana. Ancaman terbesar bukan datang dari orang yang diam, melainkan dari kesombongan sendiri yang terlambat disadari. Sahira menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan jadwal, tidak ada penyesuaian sikap. Ia bangun pagi, menyiapkan keperluan rumah, menyelesaikan pekerjaan kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Ketika bertemu orang, ia menyapa dengan nada yang sama, tidak lebih ramah, tidak pula menjaga jarak. Perubahan justru terlihat dari sekitar. Cara orang-orang memperhatikannya kini berbeda. Lebih hati-hati, lebih pelan. Sahira menyadarinya, namun tidak menanggapinya sebagai sesuatu yang perlu direspons. Ia tidak merasa perlu menyesuaikan diri dengan persepsi yang datang terlambat. Di sebuah acara keluarga yang sederhana, Sahira datang tepat waktu. Ia membawa buah tangan seperlunya, tidak berlebihan. Ia menyapa satu persatu, lalu duduk di tempat yang tersedia tanpa memilih posisi strategis.
Ketika pembicaraan berjalan, ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Seseorang bertanya pendapatnya tentang rencana kecil keluarga. Sahira menjawab singkat, jelas, tanpa mengambil alih. Ketika pendapatnya dipakai, ia mengangguk. Ketika tidak, ia tidak mengulanginya. Tidak ada kebutuhan untuk memastikan suaranya paling didengar. Kakak iparnya memperhatikan dari seberang meja. Ia melihat bagaimana Sahira berdiri ketika membantu membereskan, bagaimana ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang lebih muda, bagaimana ia menunggu tanpa mengeluh ketika hal kecil tertunda. Tidak ada sikap dibuat-buat, namun semuanya terasa tepat. Saat hidangan disajikan, Sahira membantu membagikan piring tanpa diminta. Ia tidak mengambil bagian lebih dulu. Ia memastikan yang lain mendapat sebelum ia duduk. Gerakan itu sederhana, namun mengubah cara orang memandangnya. Tidak ada kata-kata yang menjelaskan, namun semua terlihat jelas. Terima kasih, kata seorang kerabat pelan. Sahira tersenyum singkat. Sama-sama. Percakapan berlanjut. Tidak ada topik besar yang dibicarakan. Namun setiap kali Sahira terlibat, suasana terasa lebih tenang. Tidak ada ketegangan yang perlu diurai. Tidak ada upaya menonjolkan diri. Di luar acara keluarga, Sahira juga menjalani interaksi kecil dengan cara yang sama. Ia berbicara kepada petugas dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menyelesaikan urusan tanpa menunda. Tidak ada sikap tergesa, tidak ada nada memerintah. Suatu siang, ia bertemu kembali dengan beberapa orang yang pernah duduk di meja panjang itu. Pertemuan itu tidak direncanakan. Mereka berpapasan di tempat umum, saling menyapa dengan senyum yang lebih berhati-hati dari sebelumnya. Bagaimana kabar? Tanya salah satu dari mereka. Baik, jawab Sahira. Tidak ada basa-basi lanjutan. Sahira tidak mengungkit apapun. Ia tidak memperlihatkan keunggulan yang kini mereka sadari. Ia hanya berdiri dengan sikap yang sama, lalu berpamitan dengan sopan ketika urusannya selesai. Setelah Sahira pergi, beberapa dari mereka saling pandang. Dia tidak berubah, kata seseorang. Justru itu, sahut yang lain. Kita yang berubah. Kembali ke rumah, Sahira menata barang-barangnya seperti biasa. Ia membaca, menulis catatan kecil, lalu menyiapkan makan malam. Ketika Wandi pulang, mereka berbincang ringan tentang hari masing-masing. Tidak ada pembahasan tentang orang lain. Tidak ada evaluasi tentang siapa yang menang atau kalah. Wandi memperhatikan cara Sahira mendengarkan. Cara ia tersenyum kecil ketika cerita selesai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu, apa yang terjadi di luar tidak mengubah apa yang sudah lama ia kenal. Besok ada acara kecil, kata Wandi. Kalau sempat, aku ikut, jawab Sahira. Tidak ada tekanan. Tidak ada keharusan. Di tengah percakapan yang sederhana itu, terlihat jelas perbedaan kelas yang tidak perlu ditunjukkan. Bukan dari barang, bukan dari nama, melainkan dari cara berdiri di hadapan orang lain tanpa harus mengukur diri. Sahira tidak pernah menempatkan dirinya di atas. Namun ia juga tidak membiarkan dirinya diposisikan di bawah. Ia berjalan di tengah, dengan batas yang jelas, dengan martabat yang tidak diumumkan. Dan justru karena itulah, keunggulannya terasa paling kuat. Tanpa merendahkan, tanpa menuntut pengakuan, Sahira menunjukkan bahwa kelas sejati tidak perlu dipamerkan. Ia hanya perlu dijalani, dengan tenang, sampai orang lain akhirnya melihatnya sendiri. Hari itu tidak membawa peristiwa besar. Tidak ada undangan mendadak, tidak ada pertemuan yang perlu disiapkan dengan hati-hati. Sahira menjalani paginya seperti biasa, menyelesaikan urusan rumah dengan ritme yang sudah lama ia kenal. Tidak ada perasaan menunggu sesuatu, dan justru disitulah letak ketenangannya. Menjelang siang, ia menerima pesan singkat. Isinya sederhana, sebuah pemberitahuan tentang pertemuan kecil yang rencananya akan dihadiri beberapa orang yang pernah duduk di meja panjang itu. Tidak ada nada mendesak. Tidak ada kalimat berlebihan. Sahira membacanya sekali, lalu meletakkan ponsel kembali. Ia tidak menjawab. Keputusan itu tidak lahir dari emosi. Tidak pula dari keinginan menjauhkan diri secara sengaja. Sahira hanya tahu bahwa ia tidak perlu hadir untuk menegaskan apapun. Tidak ada lagi yang harus dijelaskan, dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Sore harinya, Sahira keluar rumah untuk menyelesaikan keperluan pribadi.
Di sebuah tempat umum yang ramai namun tertib, ia bertemu beberapa wajah yang dikenalnya. Tatapan mereka berhenti sejenak ketika melihatnya, lalu berubah menjadi senyum yang lebih sopan daripada sebelumnya. "Sahira," sapa salah satu dari mereka. "Iya," jawab Sahira, sambil mengangguk ringan. "Lama tidak bertemu," lanjutnya, dengan nada yang terdengar lebih hati-hati. "Benar," sahut Sahira. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada ajakan. Tidak ada upaya memulai percakapan panjang. Sahira berdiri sebentar, menyelesaikan urusannya, lalu pamit dengan sopan. Ia melangkah pergi tanpa menunggu reaksi. Di belakangnya, percakapan kecil muncul, namun cepat terhenti. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Tidak ada yang mengejar. Mereka hanya berdiri, menyadari bahwa momen itu berlalu begitu saja. Di tempat lain, beberapa dari mereka berkumpul sore itu, bukan karena ada acara khusus, melainkan karena kebiasaan yang belum sepenuhnya berubah. Namun suasana tidak lagi sama. Kursi-kursi terisi, tetapi percakapan terasa terpotong-potong. "Dia tidak datang," kata seseorang akhirnya. "Tidak menjawab juga," sahut yang lain. Tidak ada nada kecewa yang keras. Hanya penerimaan yang perlahan. Kakak ipar Sahira duduk di antara mereka, mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, namun tidak lagi membawa keyakinan yang dulu sering menyertainya. "Mungkin memang begitu," katanya pelan. "Tidak semua orang perlu berada di sini." Kalimat itu tidak ditanggapi, namun juga tidak dibantah. Mereka saling memandang, lalu kembali menatap meja. Tidak ada rasa marah, hanya kesadaran yang datang terlambat. Salah satu dari mereka tersenyum kecil. "Aku pikir, kita yang terlalu sibuk dengan diri sendiri." Yang lain mengangguk. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berusaha mengalihkan topik. Mereka membiarkan kalimat itu mengendap. Sementara itu, Sahira sudah berada di jalan pulang. Ia berjalan dengan langkah stabil, tidak tergesa, tidak pula melambat. Ia melewati tempat-tempat yang sama, namun tidak membawa beban dari sana. Pikirannya jernih, tidak terisi oleh evaluasi atau penilaian ulang. Sesampainya di rumah, Sahira meletakkan tasnya, mengganti pakaian, lalu duduk sejenak di dekat jendela. Cahaya sore masuk perlahan, menerangi ruang tanpa suara. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya dengan tenang. Ketika Wandi pulang, mereka berbincang ringan. Tidak ada pembahasan tentang siapapun. Tidak ada cerita yang perlu dirinci. Sahira hanya menyebutkan bahwa harinya berjalan baik. "Itu yang penting," kata Wandi. Sahira tersenyum. Ia tahu, apapun yang terjadi di luar tidak lagi memerlukan perhatian khusus. Hidupnya tidak bergantung pada pengakuan, dan ketenangannya tidak bergeser oleh perubahan sikap orang lain. Malam datang tanpa membawa sisa-sisa kegelisahan. Sahira menyiapkan diri untuk beristirahat, menutup hari seperti ia membukanya, dengan sederhana. Tidak ada rasa menang, tidak ada pula rasa kehilangan. Di lingkaran yang ia tinggalkan, beberapa orang masih duduk lebih lama dari biasanya. Tidak ada topik baru yang benar-benar menarik. Nama Sahira tidak disebut lagi, namun kehadirannya terasa dalam bentuk yang berbeda. Sebagai pengingat bahwa tidak semua orang yang pergi meninggalkan kekosongan. Sebagian justru meninggalkan keheningan yang membuat orang lain berhenti bicara. Kakak ipar Sahira berdiri lebih awal. Ia berpamitan tanpa banyak kata. Ketika melangkah keluar, ia menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sahira tidak pernah benar-benar pergi dari tempat itu. Ia hanya tidak lagi berada di sana secara fisik. Dan mungkin memang begitu caranya. Sahira tidak mengakhiri apapun dengan kata-kata. Ia tidak menutup pintu dengan suara keras. Ia hanya melangkah pergi, tidak menoleh, meninggalkan orang-orang untuk memahami sendiri apa yang telah mereka lihat, dan apa yang selama ini mereka lewatkan. Kisah seperti ini lahir dari ketenangan, bukan kebisingan. Jika kamu ingin terus mengikuti cerita bermakna seperti ini, subscribe dan tetap bersama kami.